Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak solih solihah 4 saat hari ini? Insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini insya Allah kita masuk ke pelajaran baru, yaitu pelajaran 5 tentang sikap santun dan menghargai sesama. Silahkan dibuka buku paket PAI-nya halaman 43. Insya Allah kita bagi menjadi 2 pertemuan, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian A, yaitu mengetahui keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sudah dibuka bukunya? Yuk kita mulai belajar. Mengetahui keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja sih yang perlu diteladani dari Nabi Muhammad? Sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Oke, dengan ini dapat kita simpulkan bahwa hal yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad adalah akhlaknya beliau yang baik. Kenapa akhlaknya? Ya, karena akhlak merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kalau akidah seorang muslim itu baik, maka akhlaknya pun juga akan baik. Nah, apa aja sih contoh akhlak yang baik itu? Yang pertama, santun dalam berbicara. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam." Hadis ini sangat sejalan dengan keteladanan yang Nabi contohkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Nabi Muhammad sangat santun dalam berbicara. Beliau tidak akan berbicara jika memang tidak ada keperluan. Kemudian Nabi Muhammad jika berkata, maka tutur katanya lemah lembut, tidak kasar, tidak menghina siapapun. Nabi Muhammad sangat menjauhi perkataan yang sia-sia. Beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah mencela nikmat yang telah Allah berikan. Semoga kita semua bisa meneladani Nabi Muhammad ya, santun dalam berbicara dan menghindari perkataan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, santun dalam melayani umat. Karena memang Nabi Muhammad ini merupakan seorang rasul ya, seorang pemimpin, maka jika umatnya atau sahabatnya dulu itu ada permasalahan, maka akan diselesaikan oleh Rasulullah. Mereka akan mendatangi Rasulullah, kemudian berdiskusi, meminta pencerahan dari masalah tersebut gitu. Jadi Rasulullah ini tetap santun dalam melayani urusan umatnya yang berbeda-beda. Ada yang mau belajar Al-Quran, ada yang misalkan berdebat, macam-macam. Tapi Rasulullah ini bisa adil dan tetap santun dalam melayani urusan sahabatnya atau umatnya di masa itu yang sangat beragam. Yang ketiga, menghargai sesama. Walaupun Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul, seorang pemimpin, tetapi beliau selalu menghormati dan menghargai sesamanya. Baik yang tua ataupun yang muda, Nabi Muhammad tuh nggak pilih-pilih. Beliau sangat menjaga perasaan para sahabat-sahabatnya sehingga semua sahabatnya, umatnya di masa itu merasa dihargai dan dicintai sama Rasul tanpa dibedakan. Istilahnya kalau di MK tuh sayang teman lah gitu. Kemudian yang keempat, sikap toleransi. Sebagaimana peristiwa pembebasan kota Mekah, yaitu Fathu Mekah, ketika Nabi Muhammad beserta pasukannya masuk ke kota Mekah, maka tidak terjadi pertempuran. Namun yang ada damai dan tenang semuanya. Padahal orang kafir Quraisy udah ketakutan tuh awalnya. Tapi ternyata Rasulullah dan pasukannya itu membawa kedamaian. Berhala yang di Ka'bah itu tetap dihancurkan, tetapi orang-orang kafir Quraisy tetap aman. Nah, itulah yang disebut dengan toleransi. Kemudian yang kelima, sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Amanah tuh artinya bisa dipercaya. Jadi kalau misalkan kita amanah, kita bisa menjaga kepercayaan orang lain kepada kita. Sebagaimana Rasul itu kan dikasih amanah sama Allah.
Maka Rasul menjalankan tugas tersebut dengan sifat amanah. Oke, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ustazah dikasih amanah untuk mendidik kamu di sekolah, maka ustazah laksanakan insya Allah nih seperti ini. Nah, misalkan juga contohnya kamu dikasih amanah untuk belajar, atau kamu dikasih amanah untuk mengerjakan tugas atau menjaga adik. Nah, itu amanahnya coba dijaga ya. Bagaimana cara menjaganya? Ya dengan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Berikut adalah contoh sifat amanah yang dapat kamu terapkan ketika di rumah. 1. Taat terhadap perintah orang tua selama perintah tersebut tidak tertuju kepada keburukan. Kemudian kedua, merawat dan menjaga barang-barang yang menjadi milik pribadi tanpa merepotkan orang tuamu. 3. Membantu orang tua atau saudara kamu ketika sedang membutuhkan bantuan. Nah, sekarang contoh sifat amanah di lingkungan sekolah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun. 2. Menghormati guru dan teman-teman. 3. Memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran. Selain itu semua ada yang lebih penting nih, yaitu melaksanakan amanah dari Allah. Coba apa saja contohnya? Iya betul, sholat. Terus juga kita harus menjaga diri kita, menjaga kesehatan. Pokoknya menjaga apa-apa saja yang telah Allah titipkan kepada kita di dunia. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Ustazah selesaikan videonya, Ustazah akan review sedikit tentang materi hari ini. Kita belajar tentang mengetahui keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Ada apa saja? Tadi kita ada mempelajari 5 hal, yaitu yang pertama santun dalam berbicara, kemudian santun dalam melayani umat, menghargai sesama, sikap toleransi, dan sifat amanah Nabi Muhammad SAW. Untuk tugasnya bisa dikerjakan halaman 46, yaitu uji diri 1. Di situ ada 2 soal. Nanti di-upload di Google Classroom. Oke, terima kasih sudah menyimak video Ustazah hari ini. Semoga kalian Allah berikan kemudahan dalam belajar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.